Demonstrasi kontekstual. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Saya Rini Agustiawati SPD, CGP Angkatan 6 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Guru penggerak diharapkan dapat memainkan peran-peran memimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing. Model kompetensi kepemimpinan sekolah menurut Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tahun 2020 yaitu 1. Mengembangkan diri dan orang lain. 2. Memimpin pembelajaran. 3. Memimpin manajemen sekolah. 4. Memimpin pengembangan sekolah. Nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Reflektif. 4. Kolaboratif. Dan 5. Inovatif. Peran guru penggerak yaitu 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid yaitu student agency. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan yaitu 1. Nilai diri saya yang berpihak pada murid. Dengan peran saya menjadi pemimpin pembelajaran, maka saya akan memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Dengan menjadi pamong yang ingar sosung tulodo, yaitu menjadi teladan, memimpin, contoh kebajikan, patut ditiru, atau baik untuk dicontoh oleh orang lain, perbuatan, kelakuan, sifat, dan lain-lainnya. Ing madya mangun karso, yaitu memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Serta turut puri handayani, yaitu mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif lain agar orang lain bertumbuh dan maju. Dengan memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, maka dengan mengadopsi kerangka berpikir inquiry apresiatif dalam memimpin perubahan, sehingga diri, teman sejawat, dan murid lugas dalam mengemas pertanyaan-pertanyaan pemantik dialog yang mengungkap potensi, kekuatan, atau aset individu maupun sekolah demi pencapaian visi bersama. Kedua, menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantoro dan pola pikir inquiry apresiatif dalam menjalankan peran saya. 3. Mengadopsi pemikiran dan tindakan strategis di tengah komunitas saya, menjadikan komunitas saya lebih banyak membangun percakapan dan kapabilitas strategis di komunitas, tidak cuma soal operasional dan teknis saja. Dengan memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Dengan menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran, seperti kurikulum, intra, ekstra, dan kokurikuler. Proses belajar mengajar dengan menggunakan metode, model, strategi, teknik, dan taktik yang berpusat pada peserta didik yang berdiferensiasi, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Di mana well-being adalah semua yang terkait dengan kondisi yang berpihak pada murid. Apakah kondisi tersebut sudah membuat murid nyaman untuk belajar? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Apakah lingkungan belajar di sekolah sudah memungkinkan anak untuk mendapatkan manfaat maksimal dari belajar?
Dengan melibatkan orang tua, wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, yaitu dengan membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para murid dengan melibatkan orang tua wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Menjadi pemimpin yang berorientasi pada sebesar-besarnya kepentingan tumbuh, kembang, dan mekarnya murid, supaya murid menjadi flourish dengan melibatkan orang tua, wali murid, stakeholder pendidikan, dan penggiat pendidikan lainnya sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. 2. Nilai diri saya yang mandiri. Dengan berbagai peran saya sebagai guru penggerak, maka saya harus menjadi manusia merdeka yang memiliki budi pekerti yang luhur dan bisa memimpin diri saya sendiri. Kedua, harus semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. 3. Memampukan diri saya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. 4. Secara mandiri termotivasi untuk mengembangkan diri saya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. 5. Dalam membawakan perubahan yang positif, saya perlu memahami psikis, fisik, etis, estetis manusia, dan pedagogis, yaitu pendidikan anak. Selaras dengan Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa seorang guru harus menguasai 5 ilmu, yaitu ilmu hidup batin, yaitu psikologis, ilmu hidup jasmani, yaitu fisiologis, ilmu kesopanan, yaitu etika, ilmu keindahan, yaitu estetika, dan ilmu pendidikan, yaitu pedagogis. 6. Secara sengaja merencanakan dan melakukan perbaikan diri sehingga makin menguasai dan makin ahli dalam apapun yang dianggap perlu untuk membawakan perubahan berpihak. 7. Sebagai guru penggerak yang mandiri, saya harus memiliki daya lenting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja saya dengan beranjak dari kekaburan dan ketidaktepatan menuju keelokan dan ketepatan kualitas kinerja dan hasil kerja saya. 3. Nilai diri saya yang reflektif. Dengan peran saya menjadi coach bagi guru lain, maka saya harus menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi, yaitu dengan 1. Memberdayakan diri saya melalui refleksi atas hasil pengalaman praktek-praktek profesional diri saya sendiri. 2. Mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif saya ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikir saya sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. 3. Mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang mendukung pengembangan diri saya sebagai seorang guru. Dengan mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid di sekolah, saya harus berdaya dalam menemani dan menuntun rekan sejawat untuk menelaah proses belajar mereka sendiri. Kedua, mengajak teman sejawat untuk mengambil pembelajaran, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk mengakses keterampilan metakognitif mereka ketika melihat dan mengevaluasi proses berpikir mereka sendiri terkait belajar, pencapaian tujuan, dan pemecahan masalah. Ketiga, mengajak teman sejawat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang mendukung pengembangan dirinya sebagai seorang guru. Berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir,
yaitu dengan selalu berpartisipasi aktif dan inspiratif dalam kegiatan jejaring dan organisasi yang mendukung diri saya sebagai pemimpin pembelajaran, seperti organisasi MGMPS, MGMP Kota, menjadi tim pengembang sekolah dan penjamin mutu pendidikan yang solid dan inspiratif. Organisasi PGRI, tim kepanitiaan setiap kegiatan sekolah dan lainnya. Selalu berpartisipasi aktif dan inspiratif dalam kegiatan jejaring dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung pembentukan peradaban dan kebermanfaatan dalam masyarakat. Menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Bahwa saya harus selalu mengasah kecerdasan spiritual saya, yaitu SQ, sosial, EQ, dan intelektual IQ, dengan segala kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan tersebut. Selalu introspeksi diri dan mengambil hikmah akan hal-hal yang dialami ataupun yang terjadi di sekitar kita, sehingga dapat memperbaiki moral dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Empat, nilai diri saya yang kolaboratif. Dengan peran saya yang mendorong kolaboratif dan menggerakkan komunitas praktisi, maka saya harus berpandangan apresiatif yang memungkinkan pengungkapan potensi positif rekan yang lain. Kedua, membuka lebih banyak ruang dialog positif antara guru, dan pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar sekolah demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid. Tiga, harus mampu mengkomunikasikan urgensi dari inisiatif perubahan yang sedang dibawakan pada lebih banyak pemangku kepentingan, terutama pada mereka yang kiranya dapat membawa dampak positif pada murid. 4. Mengambil peran untuk menggerakkan komunitas praktisi di sekolah dan di wilayah saya. 5. Menumbuhkan budaya belajar kolaboratif atau komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun wilayah saya agar terjadi dialog akademik, percakapan profesional, perencanaan strategis, diskusi teknis secara kolaboratif terkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membuahkan inovasi pembelajaran, yaitu cara baru atau cara pandang baru yang berdampak positif bagi murid. 6. Merencanakan dan menjalankan kerangka kerja lesson study. 7. Memimpin manajemen sekolah dengan mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid, dan memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. 8. Memimpin pengembangan sekolah dengan memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah yang relevan, dan melibatkan orang tua, wali murid, dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. 5. Nilai diri saya yang inovatif dengan peran saya mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, maka sebagai guru penggerak saya harus memahami dan berinovasi bagaimana meramu pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga murid merasa kompeten, mandiri, dicintai, dan memiliki kepercayaan diri serta determinisasi untuk mencapai segala yang mereka impikan. Sebagai guru penggerak, saya harus senantiasa memampukan diri dan berinovasi untuk menuntun murid di sekolah saya agar mereka sadar bahwa sebagai murid di saat ini, mereka juga adalah wajah Indonesia di masa depan, sehingga mereka berdaya dan turut aktif berkontribusi pada makin indahnya dunia di masa depan sejak sekarang. 3. Dalam mewujudkan kepemimpinan murid sebagai seorang guru penggerak, saya harus mengerti betul esensi dari Tuturi Handayani, sehingga saya dapat menempatkan murid pada kursi pemegang kendali proses pembelajaran saya sendiri. 4. Sebagai seorang guru penggerak, saya harus menuntun murid saya belajar merdeka untuk merdeka belajar. Semoga dapat mewujudkan diri untuk menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu yang paling banyak manfaatnya.